Soalnya udah ada yang pernah cerita ya ke gua dengan memakai reel ultra power juga, mereka ada yang strike ikan ukuran 7 kilo ya. Oke guys, balik lagi di channel Mancing ID ya. Kali ini gue mau review soal reel yang terbaru dari Ryobi, yaitu Ryobi Bass Rig LT ukuran 1000 HP. Nih kalau bisa lihat di kamera sini ya. Ini Bass Rig LT ukuran 1000 HP. Terus juga di sini ada juga yang ukuran 5000-nya juga nih. Kayak gini nih, ukuran 5000-nya. Ya. Nanti gue mau lihat apakah dari 1000 ke 5000 ada perbedaan handle apa enggak. Nanti gue mau kasih lihat di sini. Kebetulan untuk Ryobi Bass Rig ini dari speknya ya, dari speknya dulu dia tertulis metal body ya. Jadi body dari reel ini sudah metal dan sudah power handle juga ya. Jadi gak usah ragu lagi yang mau beli reel ini, atau yang teman-teman sobat-sobat angler yang bertanya ke Mancing ID udah power handle belum, dipastikan untuk Ryobi Bass Rig LT ini sudah power handle dan metal body juga tentunya ya. Terus di sini gue mau kasih lihat juga nih spesifikasinya dari Ryobi Bass Rig ukuran 1000 ya. Oke, di ukuran 1000 itu gear rasionya kebetulan ada di 5,3/1. Maksimum drag powernya ada di 5 kilo ya. Beratnya itu ada di 222 gram ya. Jadi berat dari reelnya sendiri. Terus untuk ball bearingnya ada di 6+1. Kalau untuk line capacity-nya, sobat-sobat angler bisa lihat ya di video langsung ya. Di sini ada, dia merekomendasikan untuk kita memakai benang ukuran 0,20. Di spoolnya itu bisa masuk 220 meter. Terus untuk di line 0,23 dia bisa masuk di 165 meter ya. Jadi ini adalah spek yang tertulis oleh Ryobi-nya sendiri. Ya, jadi di sini gue langsung buka aja ya. Gue langsung buka di ukuran 1000 ya. Mau buka di ukuran 1000 ya. Kalau di ukuran 1000 kita bisa lihat ya di video sini, handle-nya dia masih handle kecil ya, knopnya maksud gua, knopnya. Terus untuk di ukuran 5000 knopnya dia T-knop seperti ini ya. Ini kalau bisa lihat di kamera langsung ya, langsung gue deketin di sini ya. Jadi untuk ukuran 1000 itu knop handle-nya dia seperti ini ya, sobat angler ya. Oke. Terus kalau untuk di ukuran 5000 dia bentuknya seperti ini. Dia dibilangnya knopnya bentuk T lah ya, tibar gitu dibilangnya ya. Oke. Itu aja gue mau kasih lihat yang perbedaan handle antara di ukuran 1000 sampai 5000. Jadi kita lebih fokus untuk mereview yang ukuran 1000 aja ya. Oke, jadi yang ukuran 5000 kita masukin dulu kotaknya. Oke, di sini kita mau lihat yang ukuran 1000 ya, sobat-sobat angler ya. Ya, tadi yang di awal video gue udah bilang ini sudah power handle ya. Jadi di sini gue kencengin dulu handle-nya. Terus gue mau lihat dari segi putaran ya. Gue mau lihat segi putaran dari Ryobi Bass Rig ini ya. Untuk putaran dia smooth ya. Untuk putaran dia smooth banget untuk putaran. Oke. Terus kita mau lihat juga di bagian drag knob ya. Kita mau lihat di bagian drag knob dulu nih sobat-sobat angler. Ya, jadi ini gua kasih spill di awal dulu ya. Jadi reel ini lumayan untuk kita bermain di saltwater ya, karena dari speknya sudah mendukung banget ini untuk di saltwater. Oke, ntar gua buka dulu. Oke, ini adalah bagian dari drag knobnya ya. Drag knob dari Ryobi Bass Rig ini dia sudah mempunyai karet seal ya di bagian sini. Oke, ini adalah karet sealnya. Terus untuk di bagian spool ya, untuk di bagian spoolnya kita lihat di sini bentuk spoolnya seperti ini ya. Jadi bibirnya itu modelnya keluar ke atas seperti ini. Terus untuk
berat dari spoolnya juga dia enteng banget ya, dia enteng. Terus juga kita mau lihat apa namanya bagian drag washer ya. Kita langsung buka aja. Untuk drag washernya kita mau lihat ya. Kalau di ukuran 1000 dia makanya dikit ya, cuma satu drag washer, tapi ini drag washernya sudah carbon tech ya. Ini mau gue tekuk juga susah keras ya. Ini sudah carbon tech. Jadi carbon technya itu kalau nggak salah warna ada dua ya, yang warna hitam dan warna putih seperti ini. Oke, terus untuk selanjutnya yang mau kita bahas lagi segi dari belnya ini ya, pernya ya. Ini untuk bagian pernya dia kenceng banget ya, nggak gua hentak seperti ini ya, kayak gini sobat-sobat angler ya, nggak gua giniin. Jadi gua senggol dikit aja nih ya. Jadi untuk buka tutupnya dia kenceng banget ya, jadi pernya bagus ya, per di sini ya bagus. Terus kalau mau tahu lihat bentuk pernya, udah ada video bongkar-bongkar, sobat-sobat angler bisa nyontek nih bentuk pernya seperti apa. Oke, terus untuk clicker gearnya dia bentuknya seperti ini ya, clicker gear bentuknya seperti ini. Terus juga untuk spoolnya ya, untuk spool dia belum ada bearing ya. Kalau ada bearing dan nggak ada bearing itu nggak terlalu masalah, itu cuma tambahan aja ya. Terus untuk suara dari clickernya coba kita dengar dulu di sini gua ya, mic-nya di sini ya. Ya bunyinya standar aja ya, dia nggak nyaring banget, tapi oke lah ya. Terus kita pasang kembali untuk bagian drag knob-nya. Nah, tadi di awal udah gue jelasin juga untuk Ryobi Bastrix ini dia sudah full metal body. Pasti sobat-sobat angler penasaran dong untuk material dari rotornya ya. Jadi material dari rotornya ini dia masih grafit ya. Jadi kalau kita tekan seperti ini nih ya, kalau kita lihat di sini ya, kalau gue tekan ini masih mudah untuk kita pencet ya. Berarti ini artinya si bagian rotornya ini dia belum belum metal ya. Oke, gampang kan untuk memudahkan untuk membedakan antara metal dan tidak metal ya, di bagian rotornya. Oke, rotornya pun juga dia berbentuknya seperti ini ya, banyak bolong-bolong ya. Jadi ini fungsinya itu untuk memangkas beban berat dari reelnya sendiri. Jadi kan lumayan lah kalau kepotong istilahnya 10 gram 20 gram dari total berat si rotornya sendiri ya. Oke, terus untuk segi desain ya, untuk segi desain kalau si Ryobi Bastrix sendiri ya di ukuran 1000, kalau kita bandingkan dengan reel-reel di kelas Ryobi yang ukuran 1000 yang memang diperuntukkan untuk ultralight, memang kalau kita bedakan bodinya Bastrix ini memang lebih besar sedikit ya, tetapi untuk besarnya pun nggak terlalu banyak kan, gue bilang sedikit saja ya. Dan untuk Ryobi Bastrix 1000 HP ini mempunyai kelebihan ya, untuk maksimum drag power dari reelnya sendiri mempunyai beban sebesar 5 kilo ya. Jadi kalau sobat-sobat angler masih ingat dengan produknya Ryobi yang ultra power ya, dia itu kan maksimum drag 3 kilo ya untuk reelnya sendiri. Tapi kalau kita bandingkan dengan Ryobi Bastrix, untuk perbandingannya itu memang lumayan jauh ya sobat-sobat angler ya. Jadi kalau memang sobat-sobat angler ada yang bertanya antara Ryobi Bastrix atau ultra power, sekalian bukan sekalian ya, dibilangnya gua mau reel kecil tapi enak untuk betotan ikan yang ukurannya 3 kilo ke atas, lebih baik sobat-sobat angler memilih Ryobi Bastrix ya, karena di speknya juga tertulis maksimum drag power 5 kilo ya. Sedangkan ini juga hasilnya juga kalau sobat-sobat angler strike ikan 7 kilo pun dengan menggunakan Ryobi Bastrix juga masih kuat kok. Soalnya udah ada yang pernah cerita ya ke gua, dengan memakai reel ultra power juga mereka ada yang strike ikan ukuran 7 kilo ya. Apalagi ini yang maksimum drag powernya udah 5 kilo, angkat ikan 7 kilo nggak terlalu bermasalah ya. Oke, dari desain kita udah lihat untuk si Ryobi Bastrix-nya. Untuk
warna nih ya, itu yang gua sempat belum bahas tadi. Untuk warna dari Ryobi Bastrik ini dia sangat mewah sekali ya, sobat-sobat angler bisa lihat ya di sini ya. Untuk di bagian belnya sini ya, dia warna gold, di bagian spoolnya ada list goldnya ya di bagian sini, itu bagus banget. Terus untuk perpaduan warna ya, dari bodinya berwarna hitam glossy, terus juga apalagi nih dengan ada kayak, kalau gue bilang sih kayak yang cover ini kayak armornya deh ya, warnanya silver seperti ini, jadi oke banget kelihatannya. Jadi Ryobi Bastrik ini dilihatnya mewah banget ya, beda dengan reel-reel yang umumnya ya. Oke, bisa lihat di sini ya, tuh. Jadi lebih mewah banget. Terus yang lebih bikin mewahnya lagi di bagian handle nih, dia ada emboss Ryobi-nya. Ya, dia ada emboss Ryobi-nya, ini keren banget. Untuk knob ya, kalau untuk knobnya, kalau sobat-sobat angler ada yang bertanya, untuk Ryobi Bastrik ini knobnya bisa di custom apa enggak, pakai knob yang dikeluarkan Ryobi atau dikeluarkan oleh brand-brand lain ya. Kalau gue bilang sih ini harusnya bisa ya, bisa di custom. Coba kita intip sedikit, nih sobat-sobat angler bisa lihat ya, di bagian knobnya dia ada baut seperti ini, yang ditandakan kalau sobat-sobat angler mau mengganti knobnya dengan dari brand Ryobi atau dari brand merek lain, tinggal PNP ya, plug and play. Jadi nggak menyusahkan sobat-sobat angler harus custom lagi, potong ini potong itu ya. Oke, terus yang terakhir nih ya, poin terakhir tadi untuk Ryobi Bastrik sendiri ya, ini yang sering dipertanyakan oleh sobat-sobat angler ya. Jadi biar sobat-sobat angler nggak penasaran juga, di kotaknya tertulis bahwa Ryobi Bastrik ini beratnya ada di 222 gram di ukuran 1000. Jadi kita mau cek berat reelnya ini ya, kita mau lihat timbangan aslinya nih ya. Gue udah sediain timbangan di sini nih sobat-sobat angler ya. Ini sobat-sobat angler banyak nanyain nih kayak ginian nih ya ke gue ya. Oke, nah jadi di kamera dekat sini ada itu, ada timbangan. Coba di setting dulu, kita tes dulu. Oke, di kotaknya tadi tertulis berapa? 222 ya. Oke, di kotaknya tertulis 222 gram untuk di ukuran 1000 ya. Jadi kita mau lihat timbangannya secara itu, bentar ya, ini dia beratnya itu kita kalibrasi lagi sampai ke 0. Oke, jadi kita timbang nih langsung ya, beratnya yang sebenarnya ada berapa gram. Nah, kalau sobat angler bisa lihat sendiri kan, berat dari reelnya ada di 220 gram. Jadi kalau yang nonton videonya Mancing ID skip ini nih ya, pasti kan ada yang nontonnya skip tuh, males yang ngikutin dari pertama sampai akhir habis gitu. Nah, jadi kalau dipertanyakan, kok berat sih reelnya pada di ukuran 1000? Ya wajar, karena ini reelnya berbahan metal body. Kalau berbahan grafit nggak mungkin beratnya sampai di 200 gram plus gitu. Oke, jadi segitu aja review dari gue soal Ryobi Bastrik ini. Kalau untuk teman-teman yang penasaran atau mau lihat harga dari Ryobi Bastrik ini, sobat-sobat angler bisa berkunjung di marketplace Mancing ID, ada di Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak. Nama tokonya itu Mancing ID ya sobat-sobat angler ya, jangan salah pilih toko. Terus kalau untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa juga untuk komen, like, and subscribe channel Mancing ID. Oke, see you next time, bye bye.